Salam, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu ya. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Priscilla di sini. Dan juga selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kita mau beribadah. Semua sudah siap? Ya. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Ikuti Kak Priscilla berdoa ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kasih penyertaan-Mu hari lepas hari, sehingga kami dalam keadaan sehat Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan, kami mau berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, berikan kekuatan, kesehatan buat mereka, dan juga sukacita untuk terus memuji Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biarlah kami boleh dikuatkan juga oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau mau sembuhkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Ya adik-adik, apakah ada sukacita di hati kalian? Ya, sebagai anak Tuhan kita harus bersukacita karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita mau menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Ya, adik-adik gimana? Sudah ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Kita mau puji Tuhan lagi ya? Kita mau nyanyi lagi, semua buka suara. Kita mau memuji keagungan Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, yang maha segala-galanya, maha besar. Ada satu pujian yaitu judulnya Tuhanku besar. Ya, Tuhanku besar. Ya, semua nyanyi ya, pasti kalian bisa. Oke, Allahku
siapkan hati kita. Kita mau menaikkan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya, kita mau menaikkan pujian ini. Sesudah itu doa sebelum firman akan dipimpin oleh Sheryl. Ya, mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami semua untuk beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari. Tuhan, kami sebentar lagi ingin memulai firman-Mu. Kiranya kami bisa mencontohkan yang baik di firman pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, semoga kami bisa menjadi anak teladan dan takut akan Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memanggil Musa, yaitu pemimpin bangsa Israel, untuk menghadap Tuhan. Musa itu pergi menghadap Tuhan ke Gunung Sinai. Ya, di sana kalian sudah pernah dengar kan? Tuhan memberikan 10 perintah. Ya. Nah, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, naik ke atas Gunung Sinai, kok naiknya lama sekali. Selama 40 hari 40 malam. Wah, bangsa Israel menunggu-nunggu. 1 minggu sudah berlalu, 2 minggu. Aduh, kapan Musa turun? Kok kita dibiarkan sendiri saja ya? Wah, mereka jadi gelisah, mereka jadi bingung, seperti kehilangan pemimpin. Akhirnya mereka bilang sama Harun kakak Musa ya. Dia bilang apa? Harun, udahlah, kita nggak jelas nih sekarang, nggak ada pemimpin. Kita buat pemimpin. Kita buat Allah yang lain yang akan memimpin kita, berjalan di depan kita untuk sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, akhirnya Harun mendengarkan umat Israel, mendengarkan kata-kata mereka,
Oke, kalau begitu semua kumpulkan anting emas ya. Siapa yang punya? Ya, biasanya yang suka pakai anting emas siapa? Wanita-wanita atau ibu-ibu atau anak-anak perempuan. Ya, dikumpulkan semuanya. Setelah dikumpulkan, lumayan jumlahnya banyak, dilebur, dijadikan patung anak lembu. Waduh, mereka sudah melupakan Allah, jadi mereka malah menyembah patung. Patung itu kan buatan manusia ya adik-adik, boleh disembah tidak? Ya tidak boleh, tapi mereka malah menyembah patung lembu, anak lembu emas itu. Wah, Allah kita, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh umat Israel ini. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa segera turun untuk melihat apa yang orang-orang Israel lakukan itu. Ya, jadi Tuhan tidak suka umat Israel menyembah patung. Dia bilang sama Musa, Tuhan bilang, Musa, tolong katakan kepada umat Israel, aku akan menghukum mereka karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka sudah menyembah patung. Aku akan menghukum. Aku akan musnahkan. Waduh, Musa akhirnya bilang, Tuhan, jangan, ampuni mereka, jangan dimusnahkan. Biar nanti aku yang berbicara sama mereka supaya mereka tidak terus menyembah patung itu. Aku akan sampaikan pesan Tuhan. Akhirnya Musa bilang, ini apa-apaan ini? Kenapa kalian, Harun, kenapa kamu menuruti kata-kata umat Israel? Kenapa kamu membuat patung, membuat Allah lain? Itu tidak boleh. Akhirnya Musa marah. Waktu dia turun, dia bawa 2 loh batu itu. Loh batunya dihancurkan. Itu keesokan harinya ada hari raya. Mereka memberikan korban persembahan. Nah, patung anak lembu emas ini juga ditaruh di depan. Waduh, Musa tambah marah lagi. Akhirnya patung anak lembu emas ini dibakar sama Musa, dimusnahkan. Kalian tidak boleh menyembah Allah lain. Ingat, Allah yang sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang hidup, yang harus disembah. Jadi tidak boleh Allah lain. Seperti ada tertulis di 10 perintah, ya kan? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu termasuk perintah yang pertama. Musa menyampaikan apa yang Tuhan katakan di atas Gunung Sinai, bahwa sebenarnya Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel. Jadi kalian akan dimusnahkan, tapi aku memohon supaya Tuhan tidak musnahkan. Makanya kalian harus berbalik, bertobat, tidak menyembah patung lagi. Jangan berkeras hati atau tegar tengkuk untuk terus mencari Allah yang lain. Kalian harus tetap beribadah kepada Allah yang benar, pada Allah saja. Akhirnya orang Israel menurut apa yang dikatakan Musa, sehingga mereka selamat. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik, kita akan saksikan kisah patung anak lembu emas ini dari komik Alkitab berikut ini.
kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu." Dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Tuhan marah kalau kita menyembah Allah yang lain, atau berhala, atau apa, atau benda-benda yang dibuat oleh manusia. Tuhan tidak suka. Ya, apalagi yang dapat kita pelajari dari sini, ya Allah kita juga Allah yang maha mengasihi, pengampun. Walaupun tadinya sudah marah mau memusnahkan, tapi Allah kembali tidak jadi memusnahkan, karena Musa bilang bahwa bangsa Israel pasti akan menuruti perintah Tuhan kembali. Jadi mereka tidak dihukum. Jadi kalian ingat ya, kita harus tetap menyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Allah nenek moyang, yang
suka disebut Allah Abraham, Allah Yakub. Itulah Allah yang benar, Allah nenek moyang kita. Terus kita juga tetap harus taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di Keluaran pasal 20. Ada 10 ya. Kalian minggu sebelumnya sudah tahu kan? Pasti masih ingat. Nanti kalau ulangan atau ada quiz pasti bisa jawab. Ya. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingat ya. Oke. Kita akan menutup atau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Doa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini dipimpin oleh Clarissa. Sesudah itu, Kak Priscilla tutup dalam doa. Sudah itu sama-sama kita doa Bapa kami. Ya, Clarissa berdoa. Tuhan, kami sudah mengucap syukur kepadamu dan kami sedang mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Semoga hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi akan umat-Mu ya Bapa. Engkau mau mengampuni akan kesalahan bangsa Israel yang sudah membuat Allah lain. Tuhan, kami mau taat kepada Engkau, kami mau menyembah hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, selalu ingat akan hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan kepada kami, ataupun perintah-perintah Tuhan yang ada yang harus kami patuhi. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu biarlah dari kecil boleh taat dan setia juga akan perintah-perintah Tuhan. Dan juga Engkau memberikan kepada mereka kepintaran supaya mereka boleh terus bertumbuh, naik kelas sampai mereka dewasa nanti. Mereka terus ingat akan firman Tuhan dan selalu menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau menutup ibadah kami, mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu berserta dengan kami dan juga memberkati seminggu ke depan ini dalam aktivitas kami mengikuti sekolah online. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.